Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyid asy-syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini, di hari Rabu tanggal 2 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam kajian rutin subuh dalam pembahasan qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung 50 kaidah di dalamnya, fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan muqaddimah atau pengantar dari buku ini, yang mana buku ini menjelaskan tentang sebuah kaidah atau aturan-aturan dasar yang menjadi sebagai pegangan atau pijakan dalam semua persoalan-persoalan kehidupan, ya, yaitu pokok pembahasan atau aturan-aturan yang bersifat universal yang bisa digunakan dalam seluruh kehidupan kita. Ini telah disebutkan oleh beliau tentang definisi qawaid Qur'aniyah. Bisa dilihat di halaman yang keempat. Di halaman yang keempat, di paragraf yang pertama, disebutkan di situ bahwa berdasarkan apa yang diuraikan sebelumnya, maka sebagai kesimpulan sederhana kita bisa menyebutkan definisi qawaid Qur'aniyah, yaitu kaidah-kaidah Al-Quran sebagai hukum-hukum yang bersifat tetap dan bersifat pasti yang diambil dari nas-nas Al-Quran, ya. Jadi kaidah ini datang untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan kehidupan kita, sehingga apa yang akan disebutkan oleh beliau itu semua berkaitan tentang kehidupan dunia, dan persoalan-persoalannya itu selalu kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan sehari-hari. Nah, insyaallah taala kita akan masuk pada kaidah yang pertama dalam pembahasan buku ini. Wa hadza majlisu as-sani min kitab qawaidu Qur'aniyah, khamsuna qaidatan fi an-nafsi wal hayat, al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu taala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية، والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله، ampunilah kami, wali ustadina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang pertama, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia.
Al-Baqarah 83. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 83. Kita berusaha dalam satu kaidah itu 2 kali pertemuan. Ya, satu kaidah kita berusaha untuk menyampaikannya 2 kali pertemuan. Kemudian dalam 2 kali pertemuan ini kita berusaha untuk menghafalnya, ya, menghafal kaidah. Jadi hafal ayatnya, artinya, dan ayatnya. Ya, ayatnya di surah apa, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menghafal, karena kalau satu kaidah 2 kali pertemuan ini bisa kita murojaah, bisa kita ulang-ulangi judul kaidah kita. Ya, coba kita sama-sama. Wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna. Ya, jadi itu waqaf. Jadi dibaca husna, bukan husnan, ya. Wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dan ucapkanlah kata-kata baik ya kepada manusia. Surah Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah ayat 83. ayat 83. Ya, jadi ini kita berusaha untuk menghafal kaidah ini. Ya. Jadi ini sangat penting, dan ini akan kita banyak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau di sini menyebutkan judul, dan judulnya itu adalah ayat yang akan disebutkan sebagai kaidah. Jadi judulnya itu adalah ayatnya, dan itu juga bisa menjadikan tema, ya. Judul itu bisa kita ambil daripada ayat suci Al-Quran, bisa jadi hadis Nabi SAW. Ya. Apa itu judulnya? Kalau innamal mu'minuna ikhwah, judul apa itu? Ya, bersaudara. Judul apa itu? Waktu apa? Itu enggak, itu ayat Quran. Tapi di mana itu judulnya? Aturihlah kemarin. Aturihlah. Nah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman, dan nikmat Tuhanmu yang manakah engkau dustakan. Itu juga judul. Bisa jadi judul kegiatan. Jadi judul kegiatan kita itu bisa diambil dari ayat suci Al-Quran, bisa juga dari hadis Nabi SAW. Ya. Nah, di sini beliau akan menyebutkan judulnya, dan itu sekaligus menjadi ayat yang akan menjadikan penerapan kaidah. Nah, manusia adalah makhluk yang beradab secara tabiat, seperti yang sering dikatakan oleh banyak kalangan. Intensitas interaksi yang terjadi pada setiap hari dengan berbagai pihak mengundang terjadinya gesekan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, pemahaman heterogen, tingkah laku yang tidak satu bentuk. Dari interaksi yang terjalin itulah ia lalu mendengar kebaikan, dan pada waktu yang bersamaan ia juga mendengarkan keburukan. Ia melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi hidupnya. Jadi kaidah ini hadir untuk mengatur hubungan antara sesama manusia. Ya, disebutkan dalam paragraf ini bahwa kaidah ini hadir untuk mengatur hubungan antara sesama manusia. Karena kita tahu bersama bahwasanya manusia ini adalah makhluk sosial, sering berinteraksi dengan sesama manusia yang beda-beda wataknya, Bagaimana caranya bisa terjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan watak apapun, mau wataknya keras, mau wataknya lembut, mau wataknya sederhana, tidak ada respon. Yang menjadi hubungan yang paling bagus adalah kalau ucapan baik keluar, maka itu bisa semua dipakai kepada semua watak manusia. Ya, jadi kalau kita berkata yang baik, berkata yang sopan santun,
itu bisa kena setiap individu, tidak keluar dari watak. Apakah dia wataknya keraskah atau lembut, itu sangat cocok dengan perkataan yang baik yang keluar dari lisan manusia. Nah, kaidah ini terulang penyebutannya dalam Al-Quran lebih dari satu ayat, baik dengan menggunakan bahasa lugas dan tegas maupun bahasa yang bersifat implisit. Di antara redaksi ayat yang mirip dan senada dengan kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah ia berkata dengan ucapan yang baik. Al-Isra ayat 53. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaidah ini tidak hanya di satu tempat, tapi di tempat yang lain Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-53, dan berkatalah dan hendaklah ia berkata dengan ucapan yang baik. Ya. Karena agama kita ini mengatur segalanya, terutama masalah ucapan, karena itu awal kali interaksi dengan sesama manusia. Awal kali kita bertemu dengan orang, kita komunikasi. Nah, komunikasi yang baik itu adalah dia mengucapkan perkataan yang indah. Nah, ayat lain yang mendekati makna ini di mana Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menghadirkan perdebatan dengan ahli kitab dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Al-Ankabut ayat 46. Bahkan disebutkan kalau kita ingin berdebat dengan ahli kitab, maka kita juga memilih kata-kata yang baik untuk kita ajak berdebat. Ya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Jadi berdebat pun yang biasanya keras, harus tegas, tapi harus memilih kata-kata yang baik. Jadi kata yang baik itu banyak. Misalnya di depan kita ada 5 kata yang baik, A, B, C, D, dan E. Dari 5 kata itu coba pilih kata yang paling terbaik, yang baru kita keluarkan. Ya, yang baru kita keluarkan. Karena sebagian orang nanti keluar kata-katanya baru dia pikir. Ya, keluar kata-kata baru dia. Harusnya dia berpikir dulu baru keluarkan kata-kata. Mungkin kalau kata-kata kita jarang sekarang, lebih banyak di WA. Nah, sekarang jempolnya sudah mengetik, kepikirannya masih di belakang. Ya, dia sudah ngetik jempolnya, dia baru berpikir bahwasanya kata-kata itu ada yang tersinggung di grup. Ya. Ada yang ada tersinggung, ada yang tidak enak, ada kita sudutkan. Padahal yang benar adalah kita mencoba untuk memilih opsi perkataan yang mudah-mudahan tidak menyinggung perkataan atau dari hati orang lain. Nah, juga tidak sedikit ayat-ayat yang senada dan memiliki makna seperti hal ini, walaupun lafaznya berbeda. Pada pembahasan berikutnya kita akan menyebutkannya. Sekarang coba renungkan kembali baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini bercerita pada konteks Bani Israel, di mana Allah memerintahkan beberapa perkara yang harus dilakukan oleh mereka. Ayat ini turun pada periode Madaniyah, terletak di surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan hal senada pada periode Makkah atau Makkiyah, yaitu dalam surat Al-Isra, sebuah perintah yang bersifat umum. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka berkata dengan perkataan yang baik. Jadi ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 83 itu diturunkan kepada Bani Israel, yang mana Bani Israel ini menjadi syariat sebelumnya. Perkataan yang baik itu bukan hanya ada syariatnya Nabi Muhammad, tapi dari syariatnya Nabi Bani Israel itu sudah diperintah untuk berkata yang baik. Jadi ini bukan syariat yang baru turun di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebelum umat-umat sebelumnya itu Allah memerintahkan untuk berkata yang baik. Karena kita tahu Nabi diutus sebagai penyempurna akhlak, berarti sudah ada dulu akhlak dan Nabi sempurnakan. Salah satu yang Nabi sempurnakan akhlaknya adalah bagaimana manusia berkata lebih baik daripada umat-umat sebelumnya seperti Bani Israel yang disebutkan dalam buku ini. Nah, jika demikian, itu artinya kita sekarang sedang mendengar perintah yang tegas dan lugas,
di mana tidak ada ekspresi padanya kecuali saat berdebat dengan para ahli kitab. Ya, jadi di sini kan disebutkan waqulu linnasi husna. Waqulu itu artinya perintah, dan berkatalah. Berkatalah itu kan perintah. Jadi ini bukan pilihan. Bukan pilihan saya mau berkata kasar, itu milik saya. Saya mau berkata lembut, itu hak saya. Tapi ini adalah perintah Allah. Dan berkatalah yang baik linnas, kepada manusia, bukan kepada orang beriman, bukan cuma hanya kepada golongannya, tapi semua jenis manusia. Apakah dia orang muslim, orang kafir, ya, itu tetap berlaku. Apakah dia punya kedudukan atau dia tidak punya kedudukan, itu semuanya berlaku dalam kaidah ini karena sifatnya umum. Dan berkatalah dengan perkataan yang baik kepada manusia. Nah, salah satu bentuk keindahan kaidah ini, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, bahwa sebagian ulama qiraah ada yang membaca ayat ini dengan waqulu linnasi hasana, dengan memfathahkan huruf ha dan sin. Sebagian ulama berpandangan bahwa ucapan yang paling baik itu bisa terjadi pada gaya bahasa dan maknanya. Gaya bahasa yang diutarakan dengan penuh kelembutan dan kesantunan, tidak keras atau kasar. Sementara baik pada maknanya adalah apabila kata-kata itu menghadirkan kebaikan. Karena pada hakikatnya semua ucapan yang baik itu membawa manfaat, dan semua ucapan yang bermanfaat itu membawa kebaikan. Baik, itu ditanda itu. Sebagian ulama berpendapat atau berpandangan bahwa ucapan yang paling baik itu terjadi pada gaya bahasa dan maknanya. Jadi ukurannya baik atau tidak itu dilihat dari gaya bahasa dan maknanya. Ya. Mungkin niatnya baik, tapi gaya bahasanya kasar atau nadanya kasar. Pergi makan, pergi makan. Ya. Itu pergi makan baik sebenarnya, dia mau ajak orang makan, tapi kayak dijorok gitu. Kayak kita disuruh untuk makan tapi dengan perkataan yang kasar. Ya. Jadi ini juga harus diperbaiki intonasi bahasa. Jangan mengatakan memang begitu kalau di daerah timur itu besar suaranya, kasar. Enggak bisa. Ini agama menyeluruh. Enggak bisa kita mengatakan ini sudah adat kita, sudah kebiasaan seperti ini. Ini agama Islam bukan hanya turun di Arab saja. Agama Islam itu untuk semua. Jadi adat-adat atau kebiasaan-kebiasaan yang diperbaiki menyelisihi Al-Quran dan Sunnah itu tetap kita harus luruskan. Seperti misalnya gaya bahasa kasar, ya, sebagian orang ini orang kasar, bahasanya memang di situ kasar. Nah, boleh kita berusaha untuk memberikan gaya bahasa yang lebih sejuk ketika didengarkan oleh orang lain. Nah, betapa kita membutuhkan kaidah yang disebutkan Al-Quran ini. Terlebih saat kita hidup lalu berinteraksi dan bergumul dengan berbagai macam tipikal manusia yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang muslim, kafir, ada yang baik, ada pula yang buruk, ada yang kecil serta ada pula yang besar. Bahkan kaidah ini juga begitu dibutuhkan saat berinteraksi dengan orang-orang yang dekat di hati, seperti kedua orang tua, pasangan hidup, suami atau istri, anak yang dicintai. Kaidah ini juga dibutuhkan kehadirannya saat berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi bawahan kita, seperti pelayan dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, bahwasanya ini berlaku semua manusia, bahkan termasuk orang-orang dekat kita, ya, seperti keluarga, kedua orang tua, pasangan hidup, bahkan orang-orang yang ada di bawah kita, ya. Jadi kadang perkataan-perkataan yang indah itu hanya diperintahkan kepada orang yang jauh. Kadang kita kalau kita dengan teman kita atau sahabat kita bagus perkataannya. Tapi kalau dengan orang tua atau dengan pasangan, dengan istri kadang kasar. Padahal ukuran manusia baik atau tidak itu dilihat daripada orang terdekatnya. Ya, bukankah Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Ya. Jadi kalau kita mau mengetahui orangnya baik atau tidak, itu harus ditanya keluarganya. Ya, makanya kalau ada orang yang mau menikah, dia harus mengecek orangnya baik atau tidak.
tanya tetangganya yang paling dekat. Ya, jangan tanya orang tuanya. Kalau tanya orang tuanya pasti bilang baik anak saya, karena dia mau menikah. Ya, tapi tanya ke tetangganya, ini bagus orangnya atau tidak. Ya, jangan lihat statusnya, karena status itu tidak seindah dari perilakunya. Kadang statusnya malaikat tapi akhlaknya dajjal. Iya. Jadi kalau dari statusnya itu masya Allah, kalau dia statusnya ini sudah kayak malaikat ini ya, masya Allah. Tapi realitanya tidak seperti itu, dan jangan tertipu dengan fisik atau jangan tertipu dengan fashion ya, karena model itu ya gampang berubah. Misalnya ada orang yang tidak pakai jilbab misalnya, ikut kajian 1 jam bisa pulang dari kajian bukan lagi jilbab, pakai cadar ya. Tapi kalau model itu bisa berubah sekejap, tapi karakter itu yang harus dilatih bertahun-tahun. Ya, akhlak itu harus dilatih bertahun-tahun. Tidak semudah mengganti pakaian. Ya, akhlak itu harus diganti atau perlu latihan bertahun-tahun. Kemudian kepada orang-orang di bawah kita, misalnya kalau kita punya sopir atau kita punya anak buah, coba kita berkata yang baik. Coba kalau kita di Bugis itu tabe, ya tabe. Setelah kita bilang tabe pak, ya. Salahkah kalau misalnya bos bilang tabe pak sama anak buahnya? Tidak salah ya? Apa beda? Tabe pak, ambilkan ini, ya. Tabe pak, ya, kasih bersihkan dulu ini. Kan tidak ada masalah itu. Tabe akhi. Jadi itu perkataan yang indah, enak didengar. Ya. Kalau ada misalnya parkir misalnya, jangan buang muka sama tukang parkir. Ya, kasih uang 2.000 begini, ya, atau bilang, ya, coba kalau kita mengatakan baru terima kasih pak, masya Allah, itu sudah kalimat yang indah. Kata Nabi, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Jadi kita tanpa sadar ketika kita bilang terima kasih pak, itu sedekah. Ketika beli kita di toko sama ya kasirnya kita bilang terima kasih mbak, ya. Tapi jangan minta nomor WA-nya ya. Cukup terima kasih mbak saja, jangan ada lanjutannya. Wah, yang ada lanjutannya itu yang bahaya. Jadi wajar-wajar saja, terima kasih mbak. Ya. Jadi jarang, kadang kita itu kalau di kasir udah ambil barang, bayar. Ya. Dan itu harusnya kita harus bersedekah. Bagaimana cara bersedekah? Bilang syukran, terima kasih mbak, terima kasih pak. Orang-orang yang membantu kita, walaupun kita kan bayar Ustadz, betul. Iya, betul kita bayar jasa. Tapi tetap kalimat yang baik itu sedekah. Ya, sekarang kita mau bersedekah atau tidak? Sama kalau misalnya ada tiba-tiba pengemis datang, ya. Kemudian kalau kita memang tidak bisa memberi, ya maka kita jangan memasang muka masam, ya. Jangan memasang muka masam, tetap harus ceria, ya. Dan tidak ada misalnya atau kasih kode bilang tidak ada. Jangan kita muka masam, karena memuka masam itu berarti sudah kita menurunkan hati yang benci kepada dia secara tidak sadar. Ya, jadi walaupun kita tidak kasih, maka minimal kita memasang muka yang baik kepada orang yang di sekitar kita. Jadi para jamaah sekalian, kita harus berlatihan untuk berkata-berkata yang baik, terutama kepada pasangan-pasangan kita, istri-istri kita. Ya, mohon maaf sebagian orang ya dengan orang lain sangat mudah mengatakan tabe, permisi, tapi dengan istrinya jarang. Kapan terakhir bilang tabe sama istrinya? Nah, ketawa istri-istri di belakang, tersinggung nih. Coba kapan? Nah, sekarang istri kapan terakhir bilang tabe sama suaminya? Ya. Nah, ini menjadi sesuatu PR bagi kita. Bilang tabe. Ya. Ya, Ustaz, pernah waktu tahun pertama menikah, tahun pertama menikah sarinya bilang tabe, pas tahun kelima sudah nggak ada tabe, nih pakai, ya sudah pakai ko semua, nauzubillah, ya sudah pakai o, tidak ada i-nya, jadi sudah o semua, sudah jarang bilang i, ya nauzubillah min zalik. Jadi ini harus dipelajari, dan sekali lagi ukuran manusia baik atau tidak, maka seberapa sopan dia dengan pasangannya. Semakin sopan dengan pasangannya, maka insya Allah. Saya tanya kira-kira, kalau ada orang sudah
sopan dengan pasangannya, kira-kira sudah bisa sopan dengan orang lain? Bisa. Tapi kalau misalnya orang lain sopan, belum tentu sopan dengan pasangannya. Berarti dimulai dari pasangan dulu. Jadi kalau kita sudah terlatih berkata yang baik dengan pasangan, itu insya Allah ketemu dengan orang lain, insya Allah lebih sopan. Tapi kalau ketemu dengan orang lain sopan, belum ada jaminan kalau di rumah sesopan itu. Jadi mulai daripada keluarga kita. Dan memang sering ada gesekan, itu wajar ya, karena kita ketemu 24 jam, jadi wajar kalau ada gesekan. Dengan sahabat saja ketemu misalnya di masjid, kadang ada gesekan. Bagaimana kalau tinggal satu rumah, pasti banyak problem atau permasalahan. Nah, gambaran penerapan kaidah. Jika Anda membuka lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran, wahai saudaraku, maka akan menemukan beberapa contoh penerapan kaidah ini secara aplikatif dalam kehidupan nyata. 1. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman, dan janganlah kamu hardik keduanya dan ucapkanlah untuk keduanya perkataan yang mulia. Ayat mulia ini memerintahkan para anak agar menghindari ucapan membentak dan menghardik yang diarahkan kepada orang tuanya. Bahkan mereka diperintah untuk menghadirkan ucapan dan ungkapan yang penuh nilai pemuliaan dan penghormatan, jauh dari kekerasan dan kekasaran. Disebutkan bahwasanya wala taqul lahuma uffin, dan janganlah engkau mengatakan kepada orang tua. Ya, itu atau uffin itu tafsirannya adalah kalimat tadajjur, yaitu kalimat membentak. Ya. Uffin itu diterjemahkan ya, dua kata, dua huruf Itu dilarang dalam agama kita. Ya. Apalagi lebih dari dua kata, lebih dari dua huruf, maka itu tentunya timbangannya lebih berat dalam agama kita. Jadi kalau ada orang yang sering mengatakan, dia tidak mungkin bilang tapi saya T aja sama orang tuanya, itu T aja berapa hurufnya? Saja dua huruf itu sudah dosa besar. Bagaimana kalau bilang T aja? Ya. Itu lebih parah lagi. Ya. Ya, atau tidak mau Kak. Ya. Jadi itu semua adalah perkataan yang membentak dan menghardik ya orang tua, dan mengatakan kepada orang tua itu adalah dosa besar. Karena kenapa? Karena orang tua adalah manusia yang paling terbaik, manusia yang paling utama untuk kita berbuat baik kepadanya. Coba kapan kita dengan orang tua menelpon ya. Dan bagaimana kalau kita menelpon dengan orang tua? Ya, kadang orang tua bicara masih pegang HP. Ya, padahal orang tua lihat kita pegang HP. Ya, artinya itu orang tua kita mungkin tidak mau bilang simpan dulu HP. Tidak mau bilang, tapi hatinya itu sakit. Ya, dia tidak tega bilang sama anaknya, simpan dulu HP, tanah. Saya mau bicara. Itu tidak tega. Karena dilihat anaknya sudah besar, apalagi anaknya ini sudah punya anak, ya, artinya sudah berkeluarga, susah keluar mengatakan jangan simpan dulu HP. Tidak, kadang kita sibuk sendiri dengan HP, ya, kita bilang iya, sambil kita bilang iya mak, iya pak, begitu. Dan itu termasuk ya tentunya bukan akhlak yang diinginkan oleh agama Islam. Yang benar adalah kita harus, kalau berbicara dengan orang tua, ya kita harus bicara serius. Kita harus siap berbicara, tidak disibukkan dengan yang lain. Ya. Ada seorang syekh sedang kajian seperti ini, kemudian menelpon orang tuanya. Ya, dia bilang, "Ana izin dulu angkat telepon." Ya, karena menjawab panggilan orang tua itu wajib. Ya, masya Allah. Menjawab panggilan orang tua itu wajib. Bahkan kalau kita sedang sholat sunnah, orang tua memanggil, batalkan sholat sunnah. Contoh lagi sholat duha, orang tua memanggil, maka kita boleh membatalkan. Kenapa? Panggilan menjawab orang tua itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Barakallahu fiik. Ya, itu kalau panggilan betul nyata. Tapi kalau misalnya ditelepon, ya kita selesaikan dulu sholat kita, baru kita angkat. Baru kita angkat. Tapi kalau panggilan nyata, dia memang ada di rumah, maka kita bisa batalkan sholat kita dulu,
baru kita menjawab panggilan orang tua. Tapi kalau sholat wajib, maka tidak boleh, karena ini sama-sama wajib. Satu kewajiban sesama manusia, satu kewajiban kepada Allah, dan yang didahulukan adalah kewajiban kepada Allah. Tinggal sebentar sampaikan bahwa saya tadi sedang sholat. Ya, saya tadi sedang sholat. Jadi ini yang disebutkan bahwa membentak dan menghardik orang tua termasuk dosa besar. Ya, kapan kita terakhir bilang tabe kepada orang tua? Kapan kita terakhir minta pendapat kepada orang tua? Orang tua itu suka dimintai pendapat. Ya, misalnya kita mau beli tanah, kita telepon orang tua kita. Kita ini sudah berkeluarga, sudah besar, sudah dewasa. Kita telepon, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Ibu, ini saya mau rencana beli tanah ya di kampung ini misalnya. Bagaimana pendapat tak misalnya? Ya bilang kita aja saja. Ya kita jenak mau beli atau bagaimana? Ya enggak, saya mau pendapatnya kita. Padahal kita sudah punya jawaban. Kita punya jawaban. Uang ada dan kita sudah punya jawaban. Tapi kita harus sampaikan kepada orang tua, mapatabe kalau bahasa Bugisnya. Ya, kita mapatabe sama orang tua. Kemudian orang tua bilang, ya beli mina karena untuk keperluan ke depan nanti siapa tahu ada ini bisa kita jual lagi. Nah, ketika kita tutup telepon itu, kita bilang, iya Mak, saya akan beli itu tanah. Ketika kita tutup telepon, orang tua pasti dalam hatinya, Masya Allah, ini anak saya sudah berkeluarga, masih minta pendapat saya. Ya, masih minta pendapat saya, padahal dia sudah berkeluarga, bahkan dia orang berpendidikan, ada sekolahnya. Saya ini tidak ada sekolah saya. Tapi bagi orang tua, itu sudah menyenangkan hatinya. Ya, jadi kalau ada apa-apa, sampaikan ke orang tua. Ya, walaupun kita sudah punya jawaban, tidak apa-apa. Sampaikan saja, bilang saya punya rencana begini Bu, saya punya rencana begini Pak. Bagaimana pendapat Pak? Itu sangat disukai oleh orang tua kita. Nah, demikian juga halnya saat berkomunikasi dengan orang-orang yang meminta dan membutuhkan. Allah mengajarkan, dan adapun dengan peminta-minta maka janganlah kamu menghardik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardiknya atau mencelanya. Jadi kalau misalnya ada peminta-minta, ya ini disebutkan oleh para ulama kita. Kalau yang meminta-minta itu orang tua ataukah perempuan dan anak-anak, maka silakan diberi. Saya ulangi, kalau pemintanya ini orang tua rentah, tidak bisa memang kerja, orang tua, ataukah dia perempuan lemah, dan anak-anak kecil itu boleh. Tapi kalau yang datang ini laki-laki atau anak muda, maka itu kita tidak memberikan. Kenapa? Karena kalau yang tadi orang tua, kemudian perempuan dan anak-anak, ini memang orang lemah. Dalam perang pun itu tidak boleh diganggu. Kata Nabi, silakan perangi, tapi hindari orang tua, perempuan dan anak-anak, karena itu orang-orang lemah dan mereka memang tidak punya tanggungan untuk mencari nafkah. Maka berikan, ya berikan. Misalnya nanti dia penipu misalnya, ternyata rumahnya 2 lantai misalnya, itu urusan dia. Tapi kan kita sudah, apa yang kita lihat di depan mata, ya itu yang kita hukumi. Jangan hukum, kayaknya ini kayak enggak boleh. Jangan pakai kayaknya. Yang di depan kita jelas. Kan kaidah fikih mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak menghilangkan keraguan. Sekarang di depan kita lihat pakaiannya, apa yang yakin dalam hati kita? Orang ini orang butuh, orang miskin. Keraguan itu bilang ini penipu, ini katanya pengemis itu 2 lantai rumahnya, ya di depan kita begitu, nanti dijemput oleh mobil. Itu keraguan. Nah kalau keyakinan dan keraguan bertemu, didahulukan keyakinan. Di depan mata saya melihatnya begitu. Maka kita dikasih. Tapi kalau yang datang anak muda kemudian kita suruh pergi cari nafkah, karena memang tugasnya untuk cari nafkah, ya. Jadi seperti itu, berikanlah dengan perkara. Ada juga orang yang memberi orang yang butuh, pengemis misalnya, tapi dengan muka masam. Nah ini kurang tepat juga. Ya, harusnya kalau kita kasih muka ceria, ya, karena ini juga datang dengan muka masam, kita datang dengan masam juga, jadi sama-sama kecut. Ya, tidak ada yang ketemu. Dia datang masam, kita juga masam. Coba kalau dia masam, kita dengan
menebarkan senyuman, insya Allah itu membuat hatinya lebih sejuk. Ya, jadi ini biasakan ya, biasakan kalau memberi dengan sekanya, kayaknya itu bertolak belakang, satu positif, satu negatif. Paham ya? Ini kan memberi ini positif, tapi muka kita negatif. Mestinya itu kalau kita memberi positif, lempar juga wajah yang positif juga. Nah, sebagian ulama berpandangan bahwa pesan ayat ini bersifat umum untuk semua jenis peminta, baik meminta materi maupun menuntut ilmu pengetahuan. Sebagian ulama lagi menafsirkan maksudnya, janganlah kamu bersikap kasar kepada orang tuamu, dahulukanlah dirinya dalam memberi sesuatu. Jika tidak sanggup memberi yang terbaik, maka tolaklah dengan ucapan dan tutur kata yang lembut dan indah. Tapi barakallahu fiik, disebutkan di sini bahwasanya janganlah kamu bersikap kasar kepada orang tuamu, dahulukanlah dirinya dalam memberi sesuatu. Jika tidak sanggup memberi yang terbaik, maka tolaklah dengan ucapan dan tutur kata yang lembut dan indah. Ya. Jadi ketika ada orang yang meminta sesuatu kepada kita, maka kalau kita tidak bisa memberi, ya, maka kita menolak dengan yang indah. Ya. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Contoh misalnya ada yang mau pinjam uang. Ini orang pinjam uang kadang menjengkelkan ya. Telepon malam-malam. Berapa panggilan? 10 panggilan. Nah, itu ciri-ciri itu kalau sudah 10 panggilan ini kayak mau pinjam uang. Ya, 10 panggilan merah itu. Ih, siapa ini telepon? Kadang itu menjengkelkan dan kita tahu kita tidak bisa bantu. Kadang kita bilang, kamu ini sudah berapa kali pinjam, kemudian artinya keluar kata-kata tidak bagus. Padahal Nabi kalau tidak bisa memberi, maka beliau memberikan kata yang mohon maaf ini saya lagi perlu juga. Tapi ya, saya mau tolong sebenarnya, seandainya saya punya Indonesia saya kasih Ki. Seandainya punya Indonesia, tapi kan dia tidak punya Indonesia. Jadi kalau kita tidak bisa memberi, maka tolak dengan baik. Bahkan kalau misalnya dia datang, dia mau pinjam uang misalnya 1 juta, jangan kalau kita misalnya tolak 100%. Kalau ada biar tidak full misalnya, tapi yang ada cuma 500.000. Nah itu minimal ada. Ya. Kemudian yang pinjam, wah enggak mau kak, saya mau 1 juta. Nakal juga ini. Orang sudah kasih 500.000, dia masih tolak. Jadi seperti itu kadang bilang, tapi ada juga orang itu biasanya ada, tapi karena dia 1 juta bilang jangan kasih keluar ini. Mestinya dia tetap saya punya setengahnya, saya bisa bantu ke setengah 500.000. Ya, kan dia sebut 1 juta, ini orang punya 500.000 karena bilang tak kalah 1 juta dia mau sebut, jadi sekalian tidak usah. Mestinya kita sampaikan saya punya ada 500.000, itu saja yang saya sanggup. Mau Ki bilang iya itu saja. Bismillah. Dia pulang dengan keadaan hati yang tenang. Kalaupun misalnya tidak ada 1 juta, tapi ini tidak ada, saya lagi butuh juga, maka makanan yang ada di rumah kita kasih. Ya tapi ini ada rambutan. Ya. Minimal rambutan yang ada. Ya. Tapi tidak ada ini, langsat saja yang ada. Ya. Jadi minimal ada dia bawa pulang. Jangan sampai tangan kosong. Nabi itu kalau dimintai sesuatu tidak pernah pakai tangan kosong. Selalu bilang, ini ada, saya tidak bisa yang itu, tapi ini ada yang lain. Nah itu silakan. Kalau tidak ada makanan sembarang di situ, sabun cuci apa semua. Ya, barakallahu fiik. Jadi selalu ada yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi kalau ada yang meminta sesuatu, sekali lagi tolak dengan indah. Tabe mohon maaf, ya lagi belum ada. Saya juga ini punya hutang juga. Ya, kamu pinjam uang, saya juga sebenarnya pada hutang juga. Jadi tolaklah dengan perkataan yang baik. Dan kalau bisa dia pulang jangan dengan tangan kosong. Apa saja yang bisa diberi, kalau tidak ada uang sesuai permintaannya, kasih barang, kasih hadiah atau kasih makanan. Mudah-mudahan itu menjadikan. Jadi dia kayak tidak rugi datang ke rumah kita, sudah naik motor, sudah kasih keluar bensin, tidak ada. Ya, minimal kasih beli bensin ini 50.000. Pengisi bensin tak datang ke rumah. Ya. Jadi minimal ada yang kita berikan daripada dengan tangan yang kosong. Baik, kita cukupkan untuk kajian kita pada subuh hari ini. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada esok hari insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita bisa terus istiqomah
dalam mempelajari agama dan terus semangat. Di bulan suci Ramadan ini detik-detiknya sangat berharga untuk menimbun pahala kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.